kabupaten Sukabumi dan provinsi, kita bisa lihat seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau untuk pajak pusat ini ada pajak penghasilan ya, ada pajak pertambahan nilai ya, kemudian ada pajak penjualan barang mewah ya, dan biaya materai ya, kemudian yang lainnya. Adapun untuk pajak kabupaten yang kita lihat di sebelah paling kanan bawah, itu ada 11 jenis pajak yang sudah Bapak Ibu maklumi dan juga sudah kenal, terutama pajak bumi bangunan yang sudah familiar dengan Bapak Ibu semua ya. Di samping juga kewenangan pajak kabupaten adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, reklame, ya, PJU dan lain-lain ya, sampai ke siaran burung walet. Nah, untuk pajak jenis pajak provinsi Bapak Ibu, ada 5 jenis pajak provinsi yang merupakan kewenangan provinsi ya, yaitu pajak kendaraan motor, ya, PKB, pajak bea balik nama kendaraan motor, BBNKB, pajak bahan bakar kendaraan motor, BPKB, pajak rokok dan pajak air permukaan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini pajak ini ya untuk provinsi. Kenapa kita bersinergis nih antara Bapenda Kabupaten Sukabumi dengan Bapenda Provinsi dalam ini P3D Cibadak dan Labuan Batu? Karena memang untuk jenis pajak provinsi itu ada bagi hasil ya, dana bagi hasil atau profit sharing ya. Jadi pajak provinsi 5 jenis ini ada bagi hasil terhadap Kabupaten Sukabumi ya, dengan besaran proporsinya untuk PKB dan BBNKB provinsi 70%, Kabupaten Sukabumi 30% ya. Nah, untuk pajak bahan bakar dan pajak rokok, nah ini kebalik nih. Meskipun kewenangannya provinsi, tetapi dana bagi hasilnya atau profit sharingnya adalah 30% ke provinsi, sementara sebagian besar 70% merupakan sharing atau haknya dari kabupaten dan kota ya. Nah, adapun untuk pajak air permukaan adalah sama-sama ya, setengah, 50% provinsi, 50% kabupaten kota ya. Nah, ini saya perlu menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian di lapangan sebagai para kades, para lurah ya, para kadus ya. Kenapa? Karena ini semua itu sumber dari sumber utama, malah kontribusinya besar ya, terhadap penerimaan atas pendapatan di Kabupaten Sukabumi ya. Nah, dana bagi hasil bisa kita lihat ya, dan ini informasi publik Pak Anas ya, Pak Habib. Ini bukan rahasia, ini sudah informasi umum ya, bahwa kita bisa melihat perkembangan dana bagi hasil dari tahun ke tahun ya, termasuk dari jenis pajak yang provinsi 2018, 19, 20 ya. Kita lihat untuk PKB 2018 46, 2019 nya naik, tapi 2020-nya turun ya. Nah, saya akan melihat poinnya bahwa setiap jenis pajak provinsi ya, dari 2018 sampai dengan 2020 ternyata terjadi penurunan pada saat pandemi 2020 ya. Nah, ini merupakan permasalahan ya. Ini saya menyampaikan pemangkal polok sehingga nanti akan sampai kenapa kualitas untung diluncurkan ya. Nah, jadi pandemi seperti tahun kemarin yang sampai sekarang itu ternyata menurunkan pendapatan dari capaian pendapatan provinsi yang dampaknya berdampak kepada dana bagi hasil ke kabupaten yang ikut menurun juga ya. Nah, kalau kita lihat dari jenis pajak provinsi cuma pajak rokok atau Pak Kapus, pajak rokok ini yang naik ya, meskipun pandemi kok naik, aneh ya. Oh ternyata ya ternyata satu tarif naik, keduanya memang ada kebijakan dari mulai social distance, PSBB, sekarang namanya jadi PPKM kan. Tapi inti nama dibatasi ruang gerak gitu kan, sehingga masyarakat atau orang banyak cari lebih banyak di rumah gitu kan. Kalau banyak di rumah bagi bapak-bapak yang suka merokok kan, merokok terasa gitu ya. Nah, sehingga pajak rokoknya konsumsinya tinggi dan pendapatan pajak rokok dana bagi hasilnya pun tinggi ya. Gitu. Baik Bapak Ibu, saya tidak akan ini semua tapi yang intinya aja ya. Nah, adapun untuk 2021 tahun ini ya, itu dari rencana dana bagi hasil provinsi ke Kabupaten Sukabumi dari 5 jenis pajak, rencananya itu sekitar 327 miliar. Nah, ini ternyata karena susah, capaiannya juga susah, kita yang mencapai target, sehingga ada rencana untuk diturunkan ya, penurunan atau penyesuaian dengan konsekuensi penurunan ya.
Yaitu kalau kita lihat sampai dengan bulan Juli saja ya, untuk dana bank hasil ke Sukabumi itu dari rencana 327 miliar hanya 108 miliar gitu ya. Kenapa? Karena memang capaian kita di P3D Cibadak dan Para ini cukup berat menghadapi permasalahan pandemi ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, rencana perubahan anggaran seperti ini ya, tadi sudah dibahas untuk dana bank hasil yang rencana 327 miliar dan perubahan anggaran menjadi 250 miliar. Nah, ini semua tentu masih relatif, tapi yang jelas berdampak terhadap bagi hasil atas penerimaan dalam hasil Kabupaten Sukabumi. Itu artinya Bapak Ibu bahwa rencana pembangunan daerah ya yang sudah dibuat dalam dokumen APBD Kabupaten Sukabumi ya yang ditetapkan di akhir tahun kemarin dan direncanakan di awal tahun ini ya, tentu akan terganggu gitu kan. Sudah direncanakan belanja untuk itu, untuk ini, untuk pembangunan untuk ini, ternyata uangnya nggak ada. Karena Bapak Ibu harus maklumi bahwa pola perencanaan pembangunan APBD di kita itu ya, anggarannya ada tapi uangnya belum siap, belum ada, tapi sedang diikhtiarkan ya. Jadi bukan seperti kita bangun rumah Pak Bos ya. Kalau bangun rumah kan kita punya uang berapa? 500 juta ya. Ya udah kita bikin RAB ya. Artinya ya lancar sesuai RAB. Tapi kalau proyek pembangunan nasional, pembangunan daerah di kita ya rencana pembangunannya belanja gitu kan. Rencana belanjanya sudah ada tapi untuk uangnya sendiri itu belum ada, kecuali uang yang sudah ada di Bank Jabar yaitu silpa tahun kemarin itu sudah ada. Dan ada pun yang tahun ini adalah berdasarkan estimasi perhitungan matang potensi yang dapat kita gali itu sebagai pembiayaan atas rencana belanja yang sudah kita buat gitu ya. Nah oleh itu dengan kondisi pandemi ya, tentu karena target pendapatan tidak tercapai, berat dilakukan, akibatnya anggaran pembiayaan untuk belanja pembangunan daerah juga akan repot lagi dengan orang ya. Nah, karena itu perlu penyesuaian ya. Gitu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Pak Kapus Para sudah menyampaikan ya. Jadi mungkin para kades juga sudah pernah maklum bahwa di Kabupaten Sukabumi ini ada 47 kecamatan ya. Tadi disinggung ada 381 desa dan 5 kelurahan ya. Nah, untuk pelayanan pajak provinsi itu ya, yang dimandikan pajak provinsi terutama PKB BNKB itu dibagi dua P3D ya. P3D itu Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah, merupakan kepanjangan tangan dari Bapenda Provinsi Jawa Barat yang ada di Kabupaten Sukabumi. Itu ada dua, yaitu P3D Cibadak ya, meliputi 30 kecamatan ya. 30 kecamatan itu ada dua polres di sini. Ada wilayah hukum Polres Kabupaten Sukabumi 22 kecamatan dan wilayah hukum Polres Kabupaten Kota Sukabumi ya, ada 8 kecamatan. Nah, untuk yang di P3D Pelabuhan Ratu itu ada 17 kecamatan ya. Jadi pembagiannya berdasarkan kewilayahan. Kalau Cibadak lebih kepada kecamatan wilayah utara ya, satu ke selatan agak ke tenggara. Kalau untuk yang Pelabuhan Ratu lebih kepada selatan ya. Pelabuhan Ratu dengan satu ke Kalibunder ke apa itu perbatasan Cianjur ya, sampai ke perbatasan dari Banten. Baik Bapak Ibu, kalau kita melihat potensi kendaraan bermotor ya, yang dimiliki oleh P3D Cibadak atau kita sebut Samsat Cibadak dan Samsat Pelabuhan Ratu yang biar gampang ya, karena tahunya Samsat ya, itu adalah yang di Cibadak 363.000 sekian ya, kendaraan terdiri dari roda 2 321.000 dan roda 4 42.000 sekian. Ya kalau kita lihat proporsinya ya, di Cibadak itu sekitar 88% adalah kendaraan roda 2 dan 11% atau 12% adalah kendaraan roda 4. Begitupun di Pelabuhan Ratu ya, dari potensi kendaraan 161.000 ternyata tidak jauh berbeda dengan Cibadak, sekitar 89 atau 90% ya, ini adalah kendaraan roda 2 dan 10%-nya merupakan kendaraan roda 4. Nah tentu ini tersebar di beberapa, di semua desa-desa ya. Karena roda 2 itu kebanyakan kan di pedesaan ya, merupakan warga masyarakat dari Bapak Kades, Ibu Kades dan para kadus gitu ya. Nah ini kalau plat merah mungkin ini masih ada plat merah ya. Nanti juga kita akan bahas barangkali Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena di desa juga masih banyak plat merah yang
tidak melakukan daftar ulang. Nah, ini juga merupakan kewajiban dari para kepala desa ya untuk menertibkan terutama kendaraan-kendaraan plat merah ya, baik itu yang sudah dimiliki oleh desa ya maupun mungkin saja masih tercatat di kabupaten atau di provinsi tapi belum tuntas administrasi status kepemilikannya, apa itu dihibahkan atau kumaha ya. Nah, itu harus tertib dulu ya. Nah, sehingga nanti kita bisa tertib secara administrasi dan tertib secara bayar pajak kendaraan motor ya. Berikutnya itu masih hangat dan